Jadi ada beberapa pertanyaan seputar dari aplikasi dari GoPay Transfer. Nah, di aplikasi GoPay Transfer itu menyediakan yang namanya adalah GoPay Pinjam. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa menonaktifkan di bagian dari GoPay Pinjam di aplikasi GoPay Transfer, dan apa saja syaratnya? Buat kalian yang penasaran, ya bisa tonton video ini sampai selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi dari GoPay. Nah, jadi ada pertanyaan ya, apakah untuk di bagian dari GoPay Pinjam, yaitu apakah bisa dinonaktifkan? Kita akan bahas ya. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, di bagian dari GoPay Pinjam itu merupakan sebuah fitur pinjaman yang disediakan di aplikasi dari GoPay. Ya, ketika kalian memenuhi kriteria ataupun memenuhi syarat ya di aplikasi dari GoPay Pinjam ya, di aplikasi dari GoPay. Dan sebelum melakukan ataupun mengaktifkan ya namanya dana pinjaman, kalian wajib mengetahui ya resiko-resiko ketika keterlambatan bayar, telat bayar ataupun galbay, apa saja risikonya itu kalian wajib mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman. Dan itu sudah pernah saya bahas ya beberapa resikonya, termasuk ada denda juga ya. Jadi itu sudah saya bahas di video sebelumnya, berapa persen dendanya itu sudah pernah saya bahas. Jadi kita langsung masuk di aplikasi dari GoPay Pinjam. Ya, apakah kita bisa menonaktifkan untuk di bagian dari GoPay Pinjam? Nah, ketika kita masuk di sini, kan di sini itu ada fitur yang namanya adalah aktifkan pinjaman ya. Jadi, apakah kita bisa menonaktifkan untuk di bagian dari GoPay Pinjam? Jawabannya bisa. Dengan catatan kalian tidak ada pinjaman ataupun pinjamannya sudah lunas. Nah, kalau pinjamannya sudah lunas, kalian bisa menonaktifkan. Tapi kalau kalian misalkan pinjamannya belum lunas, ya itu nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cek lebih lengkapnya kita langsung masuk di bagian menu profil ya. Kemudian di sini kalian bisa masuk di bagian dari bantuan di sini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, di sini ada menu yang namanya adalah pinjaman. Jadi pastikan ya kalian sebelum melakukan pinjaman ya, kalian harus mengerti ataupun mengetahui resiko-resiko keterlambatan ya. Biasanya itu akan ditelepon, akan di SMS ya. Jadi seperti itu. Bahkan juga ada tim penagih. Jadi bahkan kemarin juga pernah saya bahas ya, kalau nggak salah juga ada debt collector ya. Jadi kalau nggak salah itu dijelaskan juga debt collector dari Kredit Pintar kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita langsung masuk di bagian pinjaman. Kemudian di sini ada 3 opsi, kita klik di bagian GoPay Pinjam. Jadi apakah kita bisa menonaktifkan di bagian GoPay Pinjam? Kita klik di bagian bawah di sini ya. Misalkan saya ingin menonaktifkan ya, kalian bisa klik seperti ini. Nah, di sini ada informasinya bagaimana cara menonaktifkan akun GoPay Pinjam. Proses penonaktifan akun GoPay Pinjam hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun, dan pastikan kamu sudah melunasi semua tagihan sebelum mengirimkan permintaan menonaktifkan akun. Nah, jawabannya bisa dinonaktifkan asalkan kita tidak ada pinjaman di dalam aplikasi dari GoPay Pinjamnya ataupun pinjaman kita itu sudah lunas ya. Jadi kalau pinjaman sudah lunas nggak masalah. Tapi kalau pinjaman belum lunas ya itu nggak bisa ya. Malah nanti skor kredit kalian ya itu juga berpengaruh juga ya. Ketika kalian misalkan pengen minjam di aplikasi lain ya itu akan sulit ya. Jadi seperti itu. Dan ketika sudah kita nonaktifkan, apakah kita bisa mengaktifkan akun GoPay Pinjam? Jadi pembukaan akun kembali GoPay Pinjam itu akan bisa dibuka lagi, tapi ya tergantung dari kebijakan aplikasinya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan dan untuk pembahasan di aplikasi GoPay itu sudah banyak saya bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa cek juga apa saja risikonya, berapa persen denda keterlambatannya, itu sudah pernah saya bahas. Itu saja, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.